Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Armansah, guru informatika dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang terletak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan algoritma greedy. Seperti apa dan bagaimana algoritma greedy itu yang sesungguhnya? Mari kita bahas lebih rinci. Algoritma greedy sendiri merupakan bagian bahasan dari materi bab 2 strategi algoritmik dan pemrograman untuk SMA kelas 11. Bisa dilihat di sini ada pada halaman 29 ya, di mana pengertian dari algoritma greedy disebutkan bahwa secara harfiah berarti rakus atau tamak. Meskipun dalam pengertian sehari-hari kata rakus dan tamak memiliki konotasi negatif, namun dalam konteks informatika, kita mengartikan greedy sebagai sebuah strategi penyelesaian masalah yang dapat berguna dalam merancang sebuah algoritma atau solusi bagi sebuah permasalahan komputasional. Oleh karenanya, maka kita harus dapat membedakan penggunaan istilah greedy di dalam kehidupan sehari-hari berbahasa Inggris dengan greedy dalam konteks algoritma pada ilmu informatika. Nah, seperti apa algoritma greedy itu? Saya sudah menyiapkan slide-nya sebentar. Di sini saya tampilkan dulu. Algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini akan kita kenal dengan istilah lokal maksimum. Ya. Algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi yang paling optimal dari suatu permasalahan. Begitupun algoritma greedy ini biasanya akan memberikan solusi yang mendekati nilai optimal dalam waktu yang cukup cepat. Jadi di sini pemanfaatan algoritma greedy, dia tidak menggunakan atau menghasilkan output yang maksimal, tetapi dia lebih menekankan pada efisiensi waktu berdasarkan perhitungannya. Bagaimana penjelasan lebih jauh? Contoh misalnya, kita mengambil kasus mencari jarak terpendek dari peta yang ada di layar ini. Misalkan kita ingin bergerak dari titik A, ya, dari titik A ke titik B, dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta yang mungkin bisa kita implementasikan seperti ini, ya. Jadi di antara dari A menuju ke B akan melewati beberapa node atau melewati beberapa titik, ada bisa melewati G atau C, yang mungkin akan lebih sederhana kalau kita bikin grab ataupun berbentuk direct grab dari A ke B seperti yang ada di layar kita pada saat ini. Di mana untuk menuju ke B, ya, kita bisa melewati node G atau titik G atau bisa melewati titik C. Di sini kita umpamanya telah diberikan jarak masing-masing antar titik. Dari A ke G itu jaraknya ada 9, katakan 9 km atau 9 meter. Sementara A ke C, dia ada 4 km. Nah, dengan menggunakan algoritma greedy, manakah yang akan diambil dari titik A menuju ke B? Apakah melalui titik G ataukah melalui titik C? Jika kita melihat peta yang ada di layar, ketika kita sampai menuju ke titik C, maka kita akan menemukan kembali dua persimpangan jalan. Ada yang menuju ke titik D, jadi untuk sampai ke B, jika kita melewati C, kita dapat saja melalui jalan D atau melalui jalan H, ya. Di mana melalui jalan C kita akan melalui jalanan sepanjang 6 km, sementara jika kita berjalan dari titik C ke titik H, kita akan melalui jalan dengan panjang 12 km. Ya. Baik, kita lihat bahasannya. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, maka algoritma greedy ya akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Dia akan mengunjungi satu titik pada grab
dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. Cari lokal maksimum ke titik selanjutnya, tandai grab sekarang sebagai grab yang telah dikunjungi, dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Baru kemudian kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan didapatkan. Sekarang kita mulai penjabaran dari algoritma greedy dengan contoh kasus perjalanan dari titik A ke titik B yang telah kita awali tadi. Dari titik A menuju ke titik G itu ada 9 km, dari titik A ke titik C ada 4 km. Yang mana yang akan kita tempuh? Algoritma greedy akan mendahulukan jarak yang terdekat. Jadi, jika ada perbandingan 9 km dan 4 km dari jarak awal kita bertolak, maka algoritma greedy pasti akan memilih jarak terpendek, yaitu A ke C, sepanjang 4 km. Karena itulah yang dianggap oleh algoritma greedy merupakan yang terdekat. Maka kita tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi. Lalu kita akan pindah, apakah ke D atau ke H, ya. Tentu kalau kita mengacu pada kasus semula di mana algoritma greedy akan berpindah akan memilih dari G ke C menggunakan jarak terpendek, maka dari C kita juga sudah dapat menentukan bahwa algoritma greedy tentunya akan memilih D. Kenapa? Jarak dari C ke D itu hanya 6 km, sementara C ke H itu hanya 12 km. Nah, dari C ke D 6 km, selanjutnya hanya ada satu tujuan yaitu E sepanjang 7 km, ya kan? Dengan menggunakan algoritma greedy pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek ya adalah A, C, D, E, F, dan sampai kita ke B. Sebenarnya hasil jarak terpendek yang kita dapatkan melalui algoritma greedy ini tidaklah benar-benar tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya. Ya, di sini sudah saya buatkan jawabannya bahwa jarak pendek yang sebenarnya adalah A, G, E, F, B. Jadi bukan A, C, D, E, F, B, tetapi A, G. Jadi kita melalui jalan G, bukan melalui jalan C. Ya, kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat, 4 ditambah 6 itu 10. 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 8, 25. 25 tambah 5, 30. Bandingkan, ya. Untuk menempuh perjalanan dari titik A ke B dengan menggunakan algoritma greedy itu sepanjang 30 km. Sekarang, kita coba menggunakan hitung-hitungan sederhana dari A menuju G. Di mana A menuju G memang awalnya adalah 9 km, tetapi tahap 9 tambah 6, 15, ya kan? 15 tambah 8, 23, 23 ditambah 5, 28 km. Ada selisih 2 km. Ya. Jadi jika kita menempuh jarak dari A menuju B melalui titik C, ya, walaupun di awal dia 4 km, berbanding dengan A ke G 9 km, tetapi pada implementasi yang sesungguhnya sebetulnya dari jarak dari A ke B akan lebih singkat ya sebanyak 2 km jika kita menempuh dari titik G bukan dari titik C. Berikut kita berikan contoh lain dari kasus algoritma greedy. Dalam contoh ini kita memiliki 4 percabangan jalan, katakan ada titik A, B, C, dan D, di mana kita ingin berjalan dari titik A menuju titik B. Tetapi kita dihadapkan pada dua kondisi, apakah kita akan berjalan langsung ke titik B sepanjang 2 km, ataukah kita akan berputar dari titik A menuju titik C, terus lanjut ke titik D, terus lanjut ke titik B. Jika kita lihat secara sederhana, maka tentu saja harusnya kita dari A langsung menuju ke B. Kenapa? Tidak berputar-putar. Kemudian jaraknya juga hanya 2 km. Dibanding bila kita melalui titik C dulu, ya, baru ke titik D, dan sampai ke titik B. Lihat, A ke C 1 km, C ke D itu 5 km. Berarti jika kita hitung dari A sampai D, itu ada 6 km sudah harus kita tempuh. Dari D menuju B, 3 km. 6 ditambah 3 menjadi 9 km.
jauh lebih lama waktu yang kita tempuh bila kita melewati titik C dan D ketimbang kita berjalan lurus dari A ke B yang hanya 2 km. Tetapi faktanya ya, menurut algoritma greedy, jalur terpendek adalah sebaliknya, yaitu dari A harus ke C dulu, lewat D, baru sampai ke B. Kenapa? Karena tidak ada jalur langsung dari A ke B yang lebih pendek. Ya, sekali lagi, algoritma greedy tidak mendeteksi jalur yang lebih pendek kecuali dari A ke C. Kenapa? Dia akan melihat, wah ini jarak terpendeknya adalah 2 km. Sementara A ke C 1 km. Dia tidak akan menghitung lebih jauh apakah jarak C ke D-nya 5 km, kemudian ditambah lagi D ke B-nya 3 km. Algoritma greedy tidak akan menghitung sejauh itu, tetapi dia akan menghitung jarak terpendek dari titik tolak yang pertama. Sehingga jalur yang dihasilkan menggunakan algoritma greedy adalah A, C, D, baru B dengan total panjang sebanyak 9 km. Yang jelas lebih panjang dari jalur terpendek yang sesungguhnya. Nah, mungkin kita sering mengalami dalam kehidupan berojek online ya, ketika kita naik menumpang di ojek online, kadang-kadang kita tahu kok lewat jalan sini. Nanti drivernya bilang, oh berdasarkan map, berdasarkan peta kami, ini jalur yang tercepat, jalur yang tersingkat, jalur yang terpendek. Padahal pada saat kita jalan kok malah lebih berputar-putar, lebih lama. Nah, bisa saja ya. Salah satu kemungkinan yang bisa kita tarik di sini adalah pada saat itu ya, aplikasi ojek online tersebut sedang menerapkan algoritma greedy. Jadi mudah-mudahan dari pemahaman ini kita paham, oh ternyata dia ini menghitung berdasarkan jarak terpendek dari titik kita ada saat ini ke titik yang terdekat. Jadi bukan langsung ke tujuan, ya. Jadi mungkin ini pun bisa menjadi menjadi pemahaman kita supaya kita tidak marah-marah kepada ojol lagi gitu ya. Ya karena memang aplikasinya disetting demikian, kecuali bila misalnya si driver sudah paham jalan. Oh ternyata kalau ngapain nih Pak ya kita lewat sini, di sini kita muter-muter. Harusnya kita langsung saja begitu ya. Ini kejadian dengan proses jalan yang saya lalui dari kediaman saya menuju ke jalan raya ya. Dimana kalau saya menggunakan aplikasi map, saya akan diarahkan belok ke kanan ya. Padahal harusnya lebih singkat jika saya jalan lurus saja ke depan. Ya mungkin pada saat itu aplikasi sedang menggunakan algoritma greedy. Nah, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Python ya untuk mengimplementasikan algoritma greedy ini. Ya. Silahkan bagi yang ingin mengimplementasikan, di sini ada coding Python-nya, ya, di mana di situ saya sudah membuat jarak dari titik A menuju ke titik B. Lintasan mana yang terpendek yang akan dilalui menggunakan algoritma greedy ini. Ya. Nanti kita bisa mengimplementasikan, misalnya masukkan panjang jalan dari A ke B, ya, ada 2 km, masukkan panjang jalan dari A ke C 1 km, masukkan panjang jalan dari B ke D 3 km, masukkan panjang jalan dari C ke D 5 km. Nanti hasilnya ya. Jadi nanti hasilnya ya, bisa disampaikan kepada kita sebagai bagian daripada pengalaman siswa di dalam membuat coding dan literasi mereka. Contoh kasus kedua di sini, misalnya Pak Arman ingin membawa beberapa ekor ikan yang sudah tersimpan di dalam kantong-kantong plastik untuk diangkut di dalam mobilnya. Terdapat 8 buah kantong dengan ikan yang berisi masing-masing 3, 5, 2, 8, 4, 6, dan 3 ekor ikan. Namun sayangnya mobil Pak Arman hanya mampu membawa 4 buah kantong dari 8 kantong tadi. Kantong mana yang harus dibawa oleh Pak Arman agar jumlah ikan yang dibawanya sebanyak mungkin? Ya. Sekali lagi ini kita tetap menggunakan kasus algoritma greedy. Jadi di sini ada ilustrasinya ya.
Pak Arman hanya bisa maksimum membawa 4 kantong ikan di dalam mobilnya, ya, mobil box, di mana eh, masing-masing kantong itu berbeda isi. Ada yang isinya 3 ikan, 2 ikan, 5 ikan, 8 ikan, 4 ikan, dan seterusnya. Maka kita akan mengurutkan dulu kantong berdasarkan isi ikan yang terbanyak. Maka kita bisa menyusun, ya, kita sort kantong yang berisi 8 ikan, kantong yang berisi 6 ikan, kemudian selanjutnya 6 ikan lagi, dan yang terakhir adalah 5 ikan. Ya. Baru kemudian yang sisanya tidak akan kita bawa. Kantong-kantong ikan yang ditinggal itu total 12 ikan. Sementara kantong-kantong ikan yang dibawa oleh Pak Arman di atas mobilnya berjumlah total 25 ikan. Nah, dalam kasus ini algoritma greedy sudah benar. Ya, bisa kita andalkan di dalam membawa ikan-ikan dengan total jumlah sekian. Ya, kenapa? Kenapa Pak Arman dengan 4 kantong mampu membawa 25 ikan sekaligus dan dia meninggalkan 12 ikan yang lainnya. Ya. Implementasi algoritma greedy dalam coding kita bisa memberikan pembelajaran kepada siswa terkait dengan coding untuk penerapan algoritma greedy ini, ya. Misalnya untuk menentukan jadwal tugas agar menyelesaikan sebanyak mungkin tanpa adanya tumpang tindih. Misalnya di sini masukkan jumlah tugas, ada 4 tugas. Masukkan waktu mulai dari waktu mulai dan waktu selesai tugas pertama, waktu mulai dan selesai tugas kedua sampai tugas keempat. Jadi kita akan menggunakan format waktu time, ya, berdasarkan hours, minutes, ya, di mana nanti siswa kita akan memasukkan misalnya angka 7.30 sebagai waktu mulainya, kemudian jam 9:05 waktu selesai tugas pertama. Lanjut lagi tugas kedua, waktu mulai jam 9:05, waktu selesai jam 10:45, dan seterusnya sebanyak jumlah tugas yang tadi sudah di input di layar. Nah, tugas yang akan dijadwalkan seperti ini. Nanti jadwal tugas hasil dari implementasi coding algoritma greedy di Python akan menghasilkan seperti ini. Kita menggunakan modul datetime untuk mengkonversi waktu dalam format jam, jadi akan ada hours and minutes. Kemudian fungsi time to minutes untuk melakukan konversi, dan menggunakan format waktu dalam bentuk tuple. Ya, ingat kembali pembelajaran tuple di Python, ya, yang dia sifatnya inaccessible, jadi tidak bisa diakses, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi ada start time dan end time, ya, waktu mulai dan waktu selesai atau waktu berakhirnya pengerjaan tugas tersebut. Ini adalah contoh coding Python yang sudah dibuatkan. Ya, kita akan menggunakan fungsi lambda. Jika lupa dengan fungsi lambda itu seperti apa? Jika saya tidak keliru, saya pernah menjelaskan saat kita membahas tentang kasus burung, ya, program simulasi burung di bagian awal sekali. Ya, silakan merujuk kepada video tersebut. Ini adalah kasus jumlah kantong yang dapat dibawa oleh Pak Arman di atas mobilnya tadi. Ya, ini kita menggunakan algoritma greedy juga, masih dengan bahasa pemrograman Python. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang ingin mencoba. Nah, itu tadi paparan kita terkait dengan algoritma greedy secara singkat dan sederhana, ya. Dan teman-teman bisa menyampaikan penjelasan lainnya, ya, sesuai dengan kebutuhan di kelas kita masing-masing, ya. Seperti ini di sini tidak ada, kalau kita melihat tentang implementasi algoritma greedy, tidak ada penjelasan terkait dengan map, dengan peta tadi, tetapi langsung dengan contoh kasus membawa ikan. Di sini memang namanya Budi, tetapi karena slide materinya saya bikin, nama Budi ya saya transformasi menjadi nama Pak Arman, gitu. Ya, gitu. Oke, saya pikir untuk video kali ini kita sudah membahas tentang algoritma greedy secara singkat, namun mudah-mudahan detail dan menjelaskan kepada
rekan-rekan sekalian seperti apa sih algoritma greedy itu yang sesungguhnya. Pada video berikutnya nanti kita akan membahas algoritma yang lain, yaitu algoritma Floyd-Warshall ya, di mana nanti kita akan belajar ya algoritma Floyd ya seperti apa. Ini bisa juga untuk mencari jarak terpendek ya, sama seperti di greedy tadi. Nanti ada juga kode-kode Python-nya nanti akan kita jelaskan ya. Saya Armansah, guru SMA Negeri Sumatera Selatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.